Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, damai, sejahtera. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu sekalian yang telah bergabung di acara bedah buku SQ Power ini, saya ucapkan selamat datang. Salam perkenalan dari kami. Ada Pak Budi Yono sebagai narasumber utama yang alhamdulillah sudah bersama kita. Dan mewakili dari OES ada Bapak Nyoman Artaya juga, selamat datang juga Pak. Dan juga mungkin nanti ada Pak Ahmad Fauzan juga dari OES. Alhamdulillah acara ini diinisiasi oleh SQ Reformation Center. Jadi acara bedah buku ini sudah beberapa kali kita adakan dan selalu diupload di YouTube-nya SQ Power. Jadi SQ Reformation Center ini adalah sebuah institusi dari bukunya Pak Budi, berawal dari buku Pak Budi, yaitu SQ Reformation dan SQ Power yang telah dicetak oleh Gramedia di tahun 2008 dan 2022. Ya, Bapak Ibu sekalian ingin lebih mendalami tentang SQ, Spiritual Quotient, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkannya di media Gramedia Online. Dan jika ingin mempelajari lebih detail, lebih komprehensif, itu Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya SQ Power. Dan alhamdulillah pada bab saat ini adalah bab tambahan yang memang tidak tertulis secara langsung di buku. Jadi bab ini adalah mengenai solusi kelimpahan ilahi, lebih spesifiknya lagi kita bicara mengenai aset cryptocurrency. Dan Pak Budi sudah memberikan pembukanya di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kebenaran aset kripto itu sendiri yang sangat detail sekali, membahas tentang legalitas dan segala macamnya tentang aset kripto khususnya dari OS. Nah, kebetulan sekali di sini juga ada perwakilan dari OS Indonesia. Saya kira Bapak Nyoman Artaya bisa memberikan dulu kata-kata pembuka yang bisa memberikan pencerahan juga kepada semua teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang akan bergabung, atau yang memang sudah lama bergabung. Silakan Pak Artaya, waktu dan kesempatan saya berikan Pak Artaya. Baik, terima kasih Pak Jiran dan Pak Budi selaku narasumber yang luar biasa. Kami senang sekali. Jadi malam ini adalah malam yang sangat bahagia di mana kita melanjutkan sebuah kebahagiaan yang sempat juga diberikan di awal sama Pak Budi. Teman-teman semuanya, selamat malam. Kami percaya malam ini adalah malam yang akan memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita semua dalam penantian panjang kita akan bagaimana perusahaan yang memang akan mengarah ke suatu tempat yang sangat bagus, namun di sela-sela perjalanan itu memang membutuhkan usaha kita, keterlibatan kita, kesabaran kita, dan pengetahuan kita yang terpenting. Dan kita bersyukur sekali beliau, Pak Budi, bisa menemani kita, berbagi tentang pengetahuan beliau yang sudah beliau tulis dalam banyak buku, dan memberikan begitu banyak pencerahan kepada orang di Indonesia, khususnya mungkin sampai ke Asia ya, tentang buku peredaran buku beliau. Dan hari ini kita teman-teman OS di Indonesia mendapat kesempatan bagaimana nilai intrinsik dari sebuah kripto itu beliau bahas. Nah, oleh karena itu peluang yang ini tidak akan datang berkali-kali, maka kesempatan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Malam ini kita menikmati sebuah pencerahan yang akan selalu menjadi harapan kita bersama ya, bersama hostnya yang selalu mendampingi dengan senyum yang manis nih Pak Jiran. Terima kasih banyak ya, dengan sabar sekali menggantikan linknya kalau terjadi perlu perbaikan segera. Senang sekali. Terima kasih
Bapak-bapak semuanya, mari kita nikmati sebuah pencerahan yang luar biasa yang mungkin tidak akan Bapak temukan di grup-grup lain, di mana kita memerlukan bagaimana antara pikiran dan hati kita menyatu dalam sebuah konsep material dan spiritual. Mudah-mudahan malam ini akan menjadi malam yang semakin mencerahkan kita semua. Terima kasih Pak Jiran, terima Amin. kasih Pak Budi. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Artaya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan semangat dari Pak Artaya ini, semoga akan memudahkan kita menyerap semua informasi dan juga beberapa ilmu yang bisa kita aplikasikan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara finansial maupun secara spiritual. Tidak berlama-lama, kita langsung berikan waktu dan kesempatan kepada narasumber utama, yaitu Bapak Budiono. Silakan Pak Budi. Oke, baik ke Pak Jiran, terima kasih atas penyelenggaraannya. Pak Artaya juga ya yang luar biasa. Ya, pantas menjadi pemimpin kita di Indonesia untuk OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Swastiastu. Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puja, puji, syukur ya kepada Allah, Tuhan kita yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya, dengan Bapak Ibu, terutama dari komunitas OS di Indonesia yang sangat-sangat saya kasihi ya. Jadi hari ini kita puji Tuhan, syukur, Alhamdulillah bisa melanjutkan tema yang beberapa minggu yang lalu sudah kita lakukan ya, yaitu mengenai kebenaran aset kripto, dan sekarang masih nyambung, masih di bab 12, makanya dari sudah di luar buku saya ini sebetulnya ya, mengenai solusi kelimpahan ilahi nilai intrinsik aset kripto yang hari ini kita coba ya untuk kita bisa tarakan, kita jelaskan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya berbicara hari ini bukan mengajar ya. Saya sharing gitu ya. Karena ada yang mengajar saya, yaitu Rohul Kudus, ya, dan itu saya dapat gratis. Dan saya mendapat amanah untuk menuliskan, ya saya tuliskan, ya saya nggak mau jualan gitu. Makanya saya bedah itu buku itu sampai dengan hari ini, malah lebih daripada isi buku saya, ya. Jadi buku saya sampai bab 8 ini sudah lanjut ke bab 12. Ya, dan YouTube saya sudah 45 YouTube. Ya, dan itu merupakan amanah buat saya ya. Jadi kalau ada yang mendengarkan, saya suka sekali ya, karena yang seperti ini tadi Pak Artaya bilang, yang leher ke atas ini ini minoritas memang gitu ya. Jadi kalau yang rame-rame itu ya udah jelas itu yang mana gitu ya. Jadi ya monggo, ini tergantung dari Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat, itu saja. Jadi saya sebenarnya ini saya belajar. Ya, cara belajar yang baik itu dengan bukan mengajarkan, tapi men-sharingkan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita nggak masalah. Jadi saya selalu pertama kali sejak saya bikin YouTube dengan Pak Jiran, mungkin Pak Jiran sudah ngerti ya, bahasa ini sebenarnya belajar men-sharingkan gitu. Karena dengan pertanyaan Bapak Ibu semua saya bisa belajar gitu. Ya, yang penting dalam belajar ini kita mesti ada kerendahan hati. Artinya apa? Kalau ditanya nggak bisa, jangan malu kan gitu. Ya. Jadi saya selalu kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa, saya nggak mau ngakal-ngakalin pakai akal saya, nggak mau. Jadi saya bilang saya belum bisa, nanti saya akan tanya lagi guru saya kan gitu. Kalau sudah dijawab nanti, nah saya akan jawab. Nah gitu saja. Jadi sebegitu sampelnya. Jadi sudah dari pertama, kalau ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Boleh bertanya apa saja, asal dengan niat yang baik. Terutama demi OS kita. Itu saja pesan saya yang pertama. Oke, jadi ini SQ Power ya Bapak Ibu semua. Ini buku saya yang kedua. Solusi kelimpahan ilahi nilai intrinsik aset kripto.
Ini saya kira yang jarang dibahas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pengen tahu, ya, pengen men-sharingkan dan saya diajarin kan gitu. Saya bukan ahli kripto sama sekali bukan ya. Pak Artaya tahu saya kalau kripto selalu tanya Pak Artaya itu selalu itu ya. Tapi saya diajari ya. Jadi saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Saya Budi Yuwono. Ya, saya Muslim haji, tapi baca Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan apa namanya yang apa namanya Salomo itu apa nama hikmat Salomo. Ya karena itu diperintahkan, dibenarkan oleh Quran dan itu merupakan rukun iman saya sebagai Muslim. Rukun iman itu wajib percaya. Lah kalau sudah wajib percaya ya harusnya dibuka kan gitu. Tetapi kalau sudah lintas agama jadi alergi kan gitu ya. Jadi jarang yang seperti saya ini sangat-sangat minoritas. Dan saya nggak masalah. Mungkin saya di kalangan Muslim, maaf, Salomo tadi Amsal ya, kitab Amsal, kebijakan hikmat hikmat apa jiwa manusia itu. Ya, itu Amsal. Ya, jadi apa namanya sangat minoritas Bapak Ibu. Jadi saya sendiri kalau di kalangan Muslim ya nggak populer, agak alergi gitu. Awas dia baca Injil kan gitu. Kalau di Kristiani sama, awas oh dia haji loh gitu. Nah, ya buat saya nggak masalah. Memang itu sudah ditulis di kitab suci yang leher ke atas, terutama mengenai pengetahuan spiritual itu sangat-sangat minoritas. Ya, saya bisa mengerti betul ya bahwa kalau itu tidak populer, ya makanya saya nggak mau jual buku, itu tidak masalah. Yang penting saya berkenan pada Allah saya kan gitu. Oke, kita teruskan ya Bapak Ibu. Nanti kalau SQ Power itu udah ada 45 YouTube, nanti monggo kalau yang berminat diklik ya. Hari ini kita membahas dengan nilai intrinsik aset kripto. Ya, ini buku saya yang pertama saya ulang ya tahun 2008 SQ Reformation. Ini masih jiwani ya Bapak Ibu, belum ke roh ya karena jiwa dengan roh itu beda. Itu yang banyak disamakan banyak, mohon maaf ya. Orang yang nggak ngerti. Ya bahkan ya pemuka agama pun banyak sekali yang tidak mengerti. Saya pun dulu mengalami. Jadi ini masih di tingkatan jiwa kita. Makanya ini word-nya roh. Roh apa sih roh itu? Nah, itu terus nanti macam-macam di situ ya. Saya ngalami ini dan saya tulis. Ini bukunya keren Bapak Ibu. Iya. Karena saya orang teknik. Jadi isinya grafik, tabel, rumus. Keren lah pokoknya ya gitu. Tapi ini masih jiwa nih buatnya roh. Nah, yang kedua, nah ini tahun 2022 saya betul-betul saya diajar apa bedanya roh dengan jiwa itu. Beda sama sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini keluar SQ Power ya. Dan hari ini Alhamdulillah ini sampai bab ke-8 saja. Ini adalah why dan how to-nya ruh. Ya, kenapa sih ruh itu? Terus bagaimana? Yang penting memberdayakan ruh kita itu bisa bermanifestasi nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting buat saya. Gitu. Ini yang saya ingin diajarkan. Sebetulnya itu aja. Gitu ya. Kita terus Bapak Ibu. Nah ini YouTube kita kalau mau diklik SQ Power di link YouTube SQ Power kalau di Google ini ya. Saya kira ini ada di undangan Pak Jira. Nah sekali lagi ada disclaimer ya sanggahan saya bahwa video ini bukan promosi. Ya saya tidak ada janji. Nggak punya janji ya, tapi edukasi tentang kesadaran akan kebenaran aset kripto. Ini yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu merdeka dari sistem moneter dan uang fiat dunia. Ya, jadi ini adalah apa ya? Ini dari pemerintah ya. Yang ini kita nggak bisa lawan. Jadi satu-satunya jalan kita harus berkoordinasi dengan ini. Ya, dan ini tentang mode inovatif tokenomic decentral web 3.0 yang diperkenalkan oleh OES saja. Baru OES yang memperkenalkan ini Bapak Ibu. Dan ini adalah lifetime opportunity sekali seumur hidup. Ya, seperti dulu Bitcoin pertama kali, ya dia itu yang unik sendiri, yang lain beda. Sama, ini tokenomic decentral ini diperkenalkan
oleh OES. Makanya kita sebagai pribadi, perusahaan ataupun negara, monggo ya mau menerima apa tidak, apa kita akan tergilas karena ini sebuah keniscayaan harus terjadi dan tidak bisa dihindari. Ini disclaimer saya yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah tentang disclaimer spiritualitas karena saya orang spiritual tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi spiritualitas itu bukan tingkat-tingkatan ya Bapak Ibu ya, urutan ya. Kalau makanya ini saya kasih seperti sistem pendidikan D3, S1, S2, S3, S4, S5 nggak tahu sampai S berapa ini ya. Jadi SQ Power saya ini sebenarnya di S1 ya. Kalau D3 SQ Reformation ini sunnah nggak wajib ya, boleh langsung ke S1 ya. Ini di mana pikiran spiritual kita lahir. S2 ini sudah di luar buku saya karena saya harus menulis dan saya pikir lebih cepat untuk langsung disaringkan melalui YouTube. Maka saya bikin YouTube bab 10 ini. Ini bagaimana pikiran jiwa itu ya bisa tunduk kepada pikiran spiritual, kepada roh. Jiwa kita ini bisa tunduk kepada roh itu susah. Jadi jiwa kita yang memimpin karena roh ini nggak bisa kita akses, nggak bisa kita rasa. Ya baik panca indera, baik dengan akal, perasaan kita nggak bisa. Ya pasti kalah. Yang S3 penciptaan ilahi bab 10 ini bagaimana pikiran panca indera kita ini tunduk kepada pikiran spiritual ini lebih sulit lagi. Ya panca indera itu yang kita lihat ya apa yang dunia ini ya, yang jasmani, yang duniawi ini sangat sulit. Ya tunduk kepada pikiran spiritual yang tidak kasat. Panca indera tidak kasat jiwa ya. Ini S3 Bapak Ibu lebih susah dan S4 adalah praktikum iman Allah. Ya, iman Allah ini iman ya tentang Allah. Jadi bukan iman jiwa kita yang banyak diajarkan. Ya, ini bagaimana pikiran spiritual ini bisa proaktif. Karena pikiran jiwa sudah tunduk kepada roh, pikiran panca indera sudah tunduk, maka baru pikiran spiritual itu lepas dari belenggu jiwa dan panca indera. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Sangat nggak gampang kita hidup di dunia yang ya yang harus memakai pikiran jiwa dan panca indera kita. Nah ini how to-nya ada di YouTube saya ya, udah bukan di buku saya lagi ini ya. Dan yang terakhir S5 yang beberapa minggu yang lalu solusinya akan keluar kalau pikiran spiritual ini sudah proaktif. Nah ini di bab 12 solusi ilahi yang kita teruskan pada hari ini ya. Jadi kita nggak bisa langsung shortcut sama S5 Bapak Ibu, solusi kita maunya kan solusinya gimana kan gitu ya. Itu nanti seperti bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Musa dipanggil Tuhan di Gunung Sinai. Sini datanglah kepadaku, kamu mau tak ajarin. Ya, karena bangsa Yahudi ini dekil keras kepala, ya nggak mau. Ya sudah Musa aja kamu yang naik ke Sinai, ke Gunung Sinai. Nah, saya terima matangnya saja. Bisa lah saya lakukan. Lah nantang begitu gitu. Ya kalau sudah begitu seperti itu ya balik jasmani duniawi nggak spiritual lagi yang mendahulukan fisik tampilan dan materialis yang terlihat. Ya ini masalah Bapak Ibu. Ya. Nah solusi 5S itu sebenarnya ada dua ya sehat dan limpah. Ya sehat itu ini ada tentang apa yang saya makan sebenarnya KF ini dan MOB ini apa yang cara saya bernafas. Ya, jadi sehat itu apa namanya mudah ya Bapak Ibu karena sel DNA tubuh kita ini didesain oleh Allah sudah sangat cerdas bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, dokter itu tidak menyembuhkan. Dokter itu ilmunya datang setelah datang sakit penyakit, yaitu bagaimana menyembuhkan penyakit. Ya kan gitu, kita diberi obat atau diamputasi. Tapi untuk sehat harus kembali kepada pabriknya kan gitu. SOP-nya ada di kitab sucinya gitu. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab, ada bagian kita, ya harus kita bertanggung jawab apa yang kita makan, bagaimana kita bernafas, dan bagaimana memasukkan pikiran kita, mengendalikan pikiran kita. Makanya ini rescue power itu adalah
pengendali pikiran, ya. Jadi kita merdeka dari pikiran sadar kita, ya, pengendali dan pemberdaya pikiran, ya. Jadi 3 itu. Ya ini ya insya Allah nanti habis ini saya bisa sharingkan ya kalau ya Roh Kudus mengamanai saya untuk membuat anu lagi tentang kelimpahan kesehatan. Karena kita kalau banyak uang nggak sehat nggak bisa apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi kan sekarang yang urgent biasanya limpah dulu Pak Budi, yang penting punya uang dulu ya sudah, kita bahas kripto nih hari ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya solusi ini tentang mindset, Bapak Ibu ya, tentang mindset pikiran spiritual, bukan jiwa kita. Ya. Nah, sakit dan miskin. Kenapa kita sakit dan miskin? Itu sebuah kejangkitan, Bapak. Terjangkit. Kenapa terjangkit? Karena kita nggak ngerti. Ya umatku binasa karena tidak berpengetahuan, makanya kita terjangkit. Tahu-tahu ya sekalinya parah. Tapi sehat dan limpah ini sebuah keputusan karena kita bisa mengerti, kita berpengetahuan. Ya, makanya salah satu saya men-sharingkan ini tentang kripto ini, supaya Bapak Ibu ini berpengetahuan yang benar tentang aset kripto, sehingga tidak binasa, kan firmannya begitu. Binasa itu ya contohnya leader-leader kita ya, yang akunnya dibekukan. Nah, Bapak Ibu yang nggak sabar, suruh migrasi ke Polygon nggak mau, kan gitu ya. Nah itulah salah satunya ya Bapak Ibu. Baik, kita teruskan. Nah ini hari ini isinya ini ya Bapak Ibu, ada 16 poin nih, semoga selesai hari ini. Nilai intrinsik aset kripto. Yang pertama, mindset spiritual tentang uang, ya, yang dulu sudah saya singgung. Kedua, mindset spiritual tentang kelimpahan ilahi itu yang seperti apa. Nah, saya ingin men-sharingkan ya fakta legal ya yang terjadi di dunia ini tentang moneter dan fiat itu seperti apa. Ini faktanya seperti apa. Dan banyak sekarang para ahli ya wacana menganalisa akan ada crypto market crash. Ini ya dengan analisa ya Bapak Ibu, bukan ramalan ya ini. Ya. Dan nomor 5, definisi tentang nilai uang itu apa? Nilai uang. Dan nilai uang itu ada nilai intrinsik, ya, bukan ya, intrinsik, saling kebalik ya, fiat dan kripto. Nah, nilai intrinsik ini harus ada penyaminnya, baik untuk fiat, ya, baik itu untuk kripto. Ya, apa dan siapa penjaminnya itu nanti kita bahas. Nah, 9 ada PT, perusahaan penjamin nilai trust, bukan nilai intrinsik lagi ya, nilai trust daripada kripto. Nah, apalagi nih nilai trust ini? Ya, nilai kepercayaan. Kalau ini intrinsik, ini kepercayaan. Di dalam MiCA disebutkan ya, untuk penerbit kripto, PT kripto itu harus melakukan konsensus sebetulnya, yaitu konsensus di dalam blockchain-nya. Ya, ini ketentuan di dalam MiCA. Ya, itu seperti apa konsensus blockchain itu? Dan konsensus blockchain PT OES itu seperti apa sih gitu? Nomor 13 kita bicara tentang kripto. Di kripto itu kan ada koin, ada token ya. Ini serupa tapi nggak sama sebetulnya. Ya, ada koin, ada token. Apa bedanya? Ya, 15 ada proyek blockchain. Yaitu yang disebut tokenisasi itu seperti apa sih? Yang kelima, 15 kita tentang standar token. Ya. Yang ke-16 adalah kesimpulan hari ini semua ya Bapak Ibu ya, gitu. Ya nanti kita yang Bapak Ibu nantikan kan kesimpulan bisa kesimpulan biasanya ya. Jadi nilai trust ya itu sangat lekat dengan legalitas. Oke. Nah, kita terus. Ini yang dulu sudah saya bahas ya Bapak Ibu. Cinta uang, ya mindset seperti itu tentang uang. Cinta uang adalah akar dari segala masalah ya. Jadi
Bukan uang itu nggak masalah. Uang itu scoring pot kinerja manusia. Memang semua kinerja manusia harus mampir ke uang dulu, dikonversi ke situ. Makanya setiap kita akan mengalami masalah uang di dalam kehidupan. Makanya ini saya angkat. Yang masalah bukan uangnya, cinta uang, Bapak Ibu. Ya, cinta itu kemelekatan sebetulnya. Cinta itu datang dari pikiran jiwa kita. Ya, bukan kepada dari pikiran spiritual kita. Ya, pikiran spiritual kita itu bukan cinta, tapi itu kasih. Beda. Cinta itu bersyarat, kasih itu tidak bersyarat. Ya, bagaimana bisa dapat kasih buah daripada pikiran spiritual? Yaitu ada di dalam buku saya. Ya, dan ini yang terakhir ini yang penting ya Bapak Ibu, mindset spiritual kolektif, penentu hasil organisasi. Jadi minggu lalu sudah saya bahas bahwa ya kita ini di komunitas OES IMA, Independent Marketing Association, ya itu mindsetnya harus benar dulu. Ya supaya nanti organisasi kita, OES kita ini jadi. Itu hukum spiritual Bapak Ibu. Ya, dan ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang ada mindset, tadi mindset spiritual tentang uang, ini mindset spiritual tentang kelimpahan ilahi. Ini firman-Nya ya Bapak Ibu, ini kita harus Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Ya, jadi kita harus melakukan sesuatu. Ya, jadi artinya apa? Ini artinya ya, ini bukan bukan apa namanya, bukan warisan, ya, bukan hutang, ya, bukan judi, bukan bansos, ya, dan bukan airdrops, ya. Bapak Ibu familiar ya dengan airdrops ya, bukan. Ya kita bisa terima, tapi itu nggak akan limpah. Ya, bukan itu. Ya, satu, Tuhan dimuliakan oleh kelimpahan hambanya yang mengasihi Dia. Ya, kalau kita mewartakan Dia dan kita nggak limpah, itu tidak memuliakan Allah. Pasti dihina oleh manusia yang lain. Itu alamu seperti apa? Kok kamu puja, kok puji, kok kamu nggak limpah, kok kamu sakit, kamu nggak sehat. Ini Bapak Ibu, ini firman ya, ini semua firman. Coba sudah bahasanya sudah saya manusiawikan biar Bapak Ibu jelas ya. Dan Tuhan memenuhi hambanya yang mengasihi tadi sesuai dengan kekayaan sorgawi. Apa itu? Mesti infinity. Yang itu enggak terbatas Bapak Ibu, tidak terbatas kepada akal kita. Oh, aku paling seperti ini. Nah, enggak seperti itu Bapak Ibu. Ketiga, bisnis duniawi, artinya bisnis kalau kita berbisnis, bekerja, dan mengutamakan pikiran jiwani kita, pasti acuannya adalah profitnya adalah dalam skala persen atau 100% ya. Kita kalau sudah untung 100% udah paling tinggi itu. Ya, berapa persen biasanya gitu kan pikiran kita. Ya, maksimum 100%. Dan itu akan melahirkan tinggi hati, pikiran jiwa. Karena apa? Itu pasti aku. Itu kinerja diriku. Yaitu ego. Ya, biasanya ya ada yang 200% ya, paling segitu 2 kali lipat ya. Tapi yang umum di bawah 100%. Ya, bisnis apa saja di situ. Nah, ada bisnis duniawi, ada bisnis surgawi yang memakai pikiran spiritual kita. Ini beda, Bapak. Profitnya itu multiplikasi. Karena disebutkan di dalam Injil itu 100 kali lipat. 100 kali lipat itu 10.000%, Bapak Ibu. Kalau di Quran 700 kali atau 70.000%. Dan ini nggak mungkin menimbulkan tinggi hati. Ya, karena itu pasti secara tidak sadar apapun sadar itu kita tidak akan bisa mengakui itu pasti bukan saya kan gitu ya, makanya akan melahirkan rendah hati spiritual, itu pasti anugerah, nggak mungkin gitu. Nah, mindset spiritual ya kelimpahan ilahi itu mindset penciptaan Bapak Ibu. Ya visi bukan investasi. Bolak-balik saya katakan ya visi nanam benih, bukan investasi jual buah. Beda ya Bapak Ibu. Ya kalau yang prakteknya ya kita visi tanam benih OES yang sudah 9 tahun ini, bukan trading di cek decentralized exchange, bukan, beda itu Bapak Ibu. Ya.
pikiran spiritual kelimpahan ilahi adalah yang multiplikasi tadi sudah saya jelaskan potensi ayam bukan telur. Ya, satu ayam itu bisa bertelur banyak. Kalau kita targetnya telur, bisa berayam satu doang, nggak bisa banyak, Bapak Ibu. Ya, seperti angsa bertelur emas dan sebagainya itu. Nah, SQ ini pemenang, pemikiran nggak pernah kalah ya. Kita mengalami apapun masalahnya tidak pernah kalah. Karena ini disebutkan 700 kali. Nominalnya infinity. Ya, kalau kita dicuri orangnya 100 juta, ya 1 M, ya mesti ngalami itu. Ya, itu kalau kita mesti menang kalau SQ karena infinity itu lebih besar daripada segala macam masalah kita, Bapak Ibu. Dan terakhir, mindset spiritual adalah tentang iman pikiran spiritual, bukan iman jiwani kita. Ini yang panjang dan murni. Ya, 9 tahun tetap punya harapan. Kan gitu ya. Murni ini tidak terkotori, tercampuri, terkontaminasi dengan ketidakpercayaan manusiawi dan duniawi kita tadi. Pikiran jiwa, akal kita, 9 tahun nggak jadi, udah pasti tipu lah dia. Perusahaannya nggak bener loh, kan gitu ya. Kita lihat panca indera kita juga kenyataan itu yang cepat ya baru lahir itu ya setengah tahun sudah go public. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu enggak murni, tetap murni. Ya, jadi tidak terkontaminasi oleh ketidakpercayaan ya manusiawi kita dan duniawi kita. Ya, itu. Tapi biasanya faktanya ini seperti itu. Inilah mindset spiritual ya Bapak Ibu, yang kita bisa sarikan dari kitab suci. Terus ya, ini ada tentang energi gelombang otak ya Bapak Ibu ya. Otak beta itu IQ kita, akal jiwa kita. Theta ini adalah perasaan kita yang lebih dalam daripada akal, tapi masih di dalam jiwa kita. Kalau ini delta ini adalah gelombang otak roh kita. Ya, ini gelombangnya makin halus, ya 0,1 Hz ini. Kalau ini 412 ini. Nah, tapi energinya ini diukur oleh Profesor Dr. Hawking. Sudah 20 tahun meneliti ini, mengukur ya gelombang etaknya itu perpangkatan Bapak Ibu seperti ini. Ya, akal kita yang kelihatan pinter-pinter ini energinya 10 pangkat 150. Bapak Ibu tahu ya, matematika perpangkatannya 10 pangkat 2 itu 100 kali namanya. Ya, ini pangkatnya seperti ini, bedanya jauh banget ya. Jadi energinya kalau di grafik seperti ini ya. Nah, Tuhan ini seperti ini, itu nggak bisa kita dekatin ya. Ini luar biasa ya energinya. Makanya kita selalu menggunakan pikiran SQ, roh kita di gelombang delta, energinya luar biasa. Itu mengalahkan energi pikiran jiwa ya, baik pikiran jiwa kita sendiri, baik itu pikiran jiwa dari pesaing kita. Jelas ya Bapak Ibu, ini gelombang otak. Ini diukur benar ya, bukan hanya teori. Nah, ini sekarang fakta legal ya tentang sistem moneter dan uang fiat. Ya gini, ini ada fakta investasi dan bisnis di Indonesia, namanya PT FIC ya. Ya kebetulan saya bergabung dengan ini perusahaan joint venture Jepang dan Indonesia ya Bapak Ibu, Jepang dan Indonesia. Selama 40 tahun itu akumulasi labanya 0. 40 tahun Bapak Ibu ya. Ya ini kebetulan bergerak di barang tembaga murni ya, tembaga itu tambang ya, yang itu nilai komoditasnya lebih tinggi ya daripada properti, daripada ya bahan pokok dan sebagainya ya. Jadi masalahnya ya mereka kalau tembakanya di hedging, tapi kalau rupiahnya nggak di hedging dengan dolar, dia lupa bahwa dia berbisnis di Indonesia bukan di Jepang. Saya di Jepang udah di atas 100 tahun untung terus itu. Begitu di Indonesia 40 tahun kok nol. Ini perusahaan Indonesia-nya marah-marah itu di sini. Ya, tapi ini faktanya seperti ini.
Ya sekarang uang euro ya Bapak Ibu ya. Kita merdeka ya tahun 45 lah katakanlah. Itu kan pakai golden Belanda ya, golden ya. Satu golden itu 1 rupiah ya Pak Ibu. Satu golden itu 1 euro ya Pak Ibu. Ya sampai dengan hari ini 75 tahun itu menjadi 16.000 kali. Ini fakta loh Bapak Ibu, kita yang nggak terpikirkan loh. Mana ada yang bisa untung seperti segede ini bisnis. Nah emas sama, emas dengan US dollar itu ya selama 50 tahun itu 50 kali lipat daripada US dollar itu. Jadi US dollar itu kalah dengan emas. Ya, 50 kali ini. Nah, fakta legal yang lain tentang hutang dan riba, ya ini adalah stimulus inflasi Bapak Ibu, dan ini dilegalkan oleh perbankan. Ya ini mulai hutang riba ini mulai di zaman Romawi dan Yunani 500 tahun sebelum Masehi, yaitu hutang piutang dengan riba. Ya, jadi kalau ada hutang mesti timbul riba gitu ya. Dan hutang ini dilarang di Injil 1 Masehi. Ya, tapi ya akhirnya lewat, ya masih jalan terus. Akhirnya riba diatur di Quran. Ini 622 Masehi Bapak Ibu. Ya, jadi emang melegalisir hutang dan riba ini adalah perbankan ya melegalisir riba dan FRB ini fractional reserve banking nanti ya ini yang dilegalkan oleh perbankan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang masalah FRB ini ya. Jadi kalau kita deposito ke bank ya 10 gitu, bank itu berhak meminjamkan yang 9 itu kepada peminjam lain tanpa mencetak uangnya. Itu kan jadi cuma angka-angka saja, itu fiktif itu. Tapi itu dilegalkan. Itu masalah Bapak Ibu. Oke, sekarang mengenai hutang, mengenai uang fiat itu sendiri. Ya, kalau hutang dan riba itu stimulus inflasi, uang fiat ini akar daripada inflasi dan ini yang melegalisir adalah bank sentral. Ya, kalau ini hutang dan riba yang melegalisir adalah perbankan Bapak Ibu. Ya, ini uang fiat ini mulai dari Goldsmiths Notes. Ini di Eropa 1600 Masehi Bapak Ibu. Makanya luput ditulis di Injil dan Quran. Ya, karena Quran itu 622 Masehi. Nah, bank sentral terutama The Fed Amerika itu mencetak uang fiat ya, US dollar tanpa jaminan emas sejak Nixon. Ini kebijakan Nixon, Presiden Nixon tahun 71 sudah nggak dijamin emas sendiri. Nah, ini masalah. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu di Indonesia ya 10 tahun terakhir ya. Inflasi kita membaik sih Bapak Ibu. Ya kira-kira di rata-rata di 3,5%. Sekarang udah di 3% ya. Pak Jokowi ini luar biasa menurut saya. Ya GDP kita 5% ya Pak itu. Tapi coba Bapak lihat ya di data ya. Ya kita Bank Sentral kita, Bank Indonesia mencetak fiat itu 35% per tahun tambahnya. Inflasinya cuma 3,5 tahun. Ini dicetaknya 35% Bapak Ibu. Uang fiat itu. Coba. Nah, kita bisa mikir kan ini inflasi lagi. Inilah akarnya ada di sini. Nah, kita tetap pegang itu. Makanya ya ini adalah tentang bagaimana kita merdeka dari sistem moneter dan sistem uang fiat dunia. Ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Ini fakta legalnya seperti itu. Kita terus ya Pak Ibu ya. Nah, ini kan ada yang ngeri-ngeri sedap juga ya. Crypto market crash, Bapak Ibu. Ini para ahli menganalisa akan terjadi. Nah, tahun 210, ya ini terjadi crash di stock market. Ini stock ya, bukan kripto ya Pak ya, di Amerika ya. Itu flash crash itu ya crash yang sangat cepat. Ya sehingga itu stock market itu rugi 1 triliun dolar Bapak Ibu. Jebret gitu saja. Ya ini gara-gara si Navinder Sarao ini anak muda. Ya dia trader stock market ini di US ini dari London. Ya dia itu ahli AI. Ya dia main-main sambil trading ya di tempat tidurnya di London. Ya dia sengaja apa enggak saya nggak ngerti. Ya lupa matiin atau dia membuat spoofing. Spoofing itu sinyal palsu. Ya sehingga itu crash di situ.
Akhirnya dia ditangkap, diekstradisi dari London ke Amerika ke sana. Di penjara 4 tahun dia. Ya akhirnya dibebaskan. Ya karena dia bisa membantu pemerintah untuk menangkap ya yang lain gitu, yang bikin masalah yang lain. Nah hitung-hitung dia 4 bulan dapat 40 juta dolar setelah bayar segala macam kerugian, Bapak Ibu, dari untung ini tadi. Ya, begitu dahsyatnya AI ini, Bapak Ibu. Ini satu AI doang loh, Bapak Ibu, bisa crash 1 triliun US dollar. Nah sekarang ya dianalisa 2025 tahun depan atau 2026 ya. Itu crypto market yang paling lebih mudah dikutik oleh AI akan bearish, artinya tekanan jual dan akhirnya crash. Kalau crash ini teori apa aja enggak bisa, nggak bisa. Ya, ini gara-gara efek domino daripada AI yang sekarang marak dipakai untuk AI trading, baik di decentralized exchange, di decentralized exchange maupun di arbitrage. Tahu ya arbitrage apa itu ya? Ini antar exchange. Dia AI ini bisa mem-pick up perbedaan langsung dieksekusi luar biasa, cepat banget Bapak Ibu. Sangat cepat sekarang. Ya, dan itu semua pakai AI, AI lawan AI kan gitu. Cepat banget. Lah kita trading pakai manual, mesti ketinggalan. Nah itu Bapak Ibu, satu AI bisa crash. Ini segitu banyak AI dan di kripto. Ya ini nggak terhindari. Jadi Bapak Ibu mesti harus berhati-hati. Ya mereka ahli menyarankan mulai tahun 25 lepas itu yang nyangkut-nyangkut kan gitu. Ya, yang pada pinter-pinter trading itu hati-hati. Karena kalau udah crash itu teori apa saja enggak bisa Bapak Ibu trading. Nggak bisa. Ya. Nah, ini dampak trading bukan swapping. Kita tahu ya bahwa OS tidak trading, kita swapping di Polygon. Ya, jadi kita sebenarnya aman dari situ. Nah, kalau crash hanya 1% yang survive seperti Bitcoin, BTC-nya sendiri, ETH-nya sendiri. Nah, OS nanti seperti apa? Kita mau lihat. Kita ikut crash apa tidak. Ya, kalau crash yang 1% ini kembali kepada nilai intrinsiknya. Kan gitu. Nah, nilai intrinsik itu apa? Mari kita bicarakan. Jelas ya Bapak Ibu ya, hati-hati ini dengan trading. Saya nggak bilang judi ya, trading. Ya, tadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, bukan judi. Ya, hati-hati ini. Ya, trading ya silakan yang punya skill di sana, tapi hati-hati. Nanti, karena saya pengalaman, ini saya sudah banyak pengalaman ya Bapak Ibu. Sorry saya yang di komoditi ya, yang dari stock market ya, sampai saya belajar option. Bapak Ibu tahu option ya? Option itu derivatif daripada saham stok yang di Chicago sana. Yaitu jurus dasarnya untuk mengamankan itu ada 16 Bapak Ibu, jurus dasar ya. Nah, jurus kombinasinya ada 64. Ya, dan itu kalau kita di stock market punya modal 100, ya untungnya di bawah 100. Kalau ini kita modal 100, kita dapat 1000. Tapi bisa jebol 1000 kan gitu. Tapi jurusnya banyak. Wah, saya belajar di situ bayar banyak gitu. Tapi akhirnya saya mengambil kesimpulan ya. Karena saya tanyain sendiri yang bikin seminar itu dan dia pengalaman di Chicago. Kamu main berapa rupiah atau berapa dolar? Segini lah. Waduh, berarti kok nggak jual rumahnya terus dimasukin semua? Kan saya pikir begitu ya. Kalau ini teorinya itu apa dengan 16 jurus dasar, 64 jurus kombinasi. Bisa mengamankan tradingnya, bisa cuan gitu. Kenapa nggak jual rumah terus dimasukkan ke situ? Saya ada punya gagasan, saya kok mau masuk lebih besar dari dia. Nah, akhirnya ketemu jawabannya, ya. Semua jawabannya. Jadi bahwa tidak ada yang tahu. Ini penting ya Pak Ibu yang suka trading ya. Harga itu mau naik apa turun besok pagi. Itu kuncinya. Ya, nggak ada yang tahu. Udah itu saja. Ya, jadi menjadi pelajaran saya yang sangat-sangat berharga.
Baik, kita terus ya. Jadi, nah sekarang nilai intrinsic ini kok saya anunya nggak kelihatan ya Pak Jiran yang di atas ya. Coba ntar aku tak exit dulu ya. Aduh, ini. Ya, sebentar. Oke, ini maaf ya. Jadi definisi nilai uang ya, ada nilai intrinsik, ada nilai trust, dan ada nilai nominal ya. Nilai intrinsik ini adalah nilai dasar atau bahan dari uang itu sendiri, baik itu fiat atau kripto. Jelas ya Bapak Ibu ya, nilai dasar atau bahan. Sebenarnya ada kata-kata intrinsik itu hakiki, nilai yang hakiki. Ya, nilai trust, yaitu nilai kepercayaan atas penerbit ya sebagai penyamin nilai intrinsik. Penerbitnya ya Bapak Ibu ya, bukan provider ya. Jadi kita ingat ya bahwa penerbit ini yang ngatur cuma ESMA ya dari uang fiat dan kredit. Nah, kalau nilai nominal NN ini nilai tukar atau kurs yang berlaku atas uang. Ya kursnya waktu itu ya. Ada nilai yang tersurat dari uang fiat kan tertulis itu di kertasnya atau di koinnya, atau yang tersirat dari uang kripto. Ya, nilai tukar yang jadi ada nilai intrinsik, nilai trust, dan nilai nominal. Ya, ada tiga ini Bapak Ibu definisi nilai uang. Kalau yang lalu kita bicara definisi tentang uang, ini nilai uang. Jadi beda ya Bapak Ibu ya, nilai uangnya ini. Jelas ya, ada NI, NT, NN. Ya, tiga. Nah, sekarang nilai intrinsik ini apa? Ya, baik itu fiat atau kripto. Nah, nilai intrinsik yang bahan dari fiat ini ya ongkos cetak, apa tuh kertas atau logam dan production cost-nya aja itu saja sebetulnya. Ya, dan dia tidak aman karena bisa dipalsu. Kan gitu ya, Pak Ibu. Ya, kalau fiat ya uang fiat. Nah, kalau intrinsik kripto ini di Bitcoin di mining cost-nya, ya biaya nambangnya. Apa itu? Ya biaya listrik untuk servernya untuk nambang dan biaya internet itu saja. Murah. Dia aman, tidak bisa dipalsu. Ya karena terenkripsi di dalam blockchain. Tapi kan nggak kelihatan ini yang orang ribut. Bisa dihack, dibobol, dan bisa hilang. Lah ini kan masalah. Gitu. Ya jadi nilai intrinsik ini, baik fiat mau apa kripto, yang satu bisa dipalsu, satunya bisa dihack. Ya, jadi investor fiat dan kripto ini kan bingung, dia perlu apa penjamin? Nggak cukup, cuman ini doang nilai ini. Jadi harus penjamin nilai intrinsik. Ya, ini nah ini penjamin ini apa? Jadi kita bahas. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Oke, kita terus. Ya. Nah, sekarang kita tadi penjamin NI ini apa? Nah, penjamin NI dari Fiat ya pada sebelum tahun 1971 ya emas di Amerika, yaitu konsensus Bretton Woods yang dari tahun 44 sampai 71. Jadi yang memimpin adalah dolar, dolar dicetak berdasarkan emas gitu. Jadi kalau Jerman mau ngambil ya dia harus store emas ke The Fed di sana gitu. Ya tahun 71 Presiden Nixon membatalkan itu semua. Dia tidak mau karena emasnya sudah nggak ada semua untuk perang dunia II dulu. Ya akhirnya nggak dijamin lagi. Ya kenapa dia nggak ada emasnya ya defisit perdagangannya inflasi ya. Jadi nggak ada penyampaian emasnya akhirnya di stop di situ. Nah terus diganti apa? Penjamin NI menjadi penjamin NT. Nilai trust sudah tahun 71 sampai dengan hari ini. Yang jamin bukan emas lagi, tapi pemerintah ya melalui bank sentral. Kan gitu ya. Namanya ganti, bukan NI lagi tapi NT, Trust, nilai trust. Ya. Jadi bukan apa namanya intrinsik ya intrinsik lagi, tapi nilai trust di situ. Nah, The Fed atau Bank Indonesia juga ya itu menerbit kalau mencetak itu menerbitkan surat berharga kan gitu ya obligasi, ori dan sebagainya yang dijual kepada siapa? Kepada penduduknya kan gitu kita semua yang beli.
Itu sebenarnya surat hutang negara kepada bank sentral kan gitu. Jadi surat berharga. Ya, makanya kalau kita jadi percaya kepada emas berarti percaya kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya baik, ya oke. Kalau korup, masalah. Itu Bapak Ibu. Ya, terjadi inflasi yang besar dan devaluasi. Jadi artinya apa? Penjamin NI ini mulai ada pergeseran ya antara dari NI ke NT. Nilai institusi ke nilai trust untuk fiat. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk fiat sekarang nilai trust yang penting dan oleh pemerintah melalui bank-bank sentralnya. Oke, sekarang penjamin NI kripto. Ya, kita dasarnya dari legalitas MiCA ya Bapak Ibu. Ya, itu stable coin yang dia menjadi incaran dia itu. Yang dijamin oleh aset real. Itu yang jadi incaran pertama. ART sama e-money token itu. Aset real itu apa? Fiat dan barang jasa bisnis. Ini yang diincar dia. Jadi ya ada dua penjamin sebetulnya NI ini menurut MiCA. Satu adalah fiat. Ya, contohnya USDT. Ya, tapi ini inflasi. Ya. Dan fiat ini sudah dijamin oleh pemerintah sebagai nilai trust. Ya, makanya fiat ini menjadi penjamin yang pertama ya daripada kripto, dan ada penjamin yang kedua yaitu barang jasa bisnis. Ya, barang itu komoditi termasuk emas, ya, jasa itu hak, dan bisnis itu kontrak. Ya, kita sekarang mulai deketin di OS itu merchantnya adalah bisnis perusahaan. Ya. Nah, barang jasa bisnis ini adalah penjamin fiat. Kita tahu ya dulu kan emas ya. Emas itu adalah salah satu daripada komoditi ini, termasuk di dalam komoditi. Ya, kalau yang menjamin kita barang jasa bisnis itu lebih daripada emas, dan ini barang jasa bisnis ini termasuk di dalam menentukan indeks harta konsumen dari setiap pemerintah untuk menentukan indeks inflasi. Ya, jadi barang jasa bisnis ini penjamin fiat. Ya, ini penjamin nilai intrinsik nomor 2, ya, yang lebih apa? Lebih kuat daripada hanya fiat. Ya, ya kalau pemerintahnya nggak benar ini saya catat beberapa. Kalau kita inflasinya cukup bagus, terutama di Asia, Indonesia 3%, ini Argentina ini 280% Bapak Ibu. Di Eropa kita bisa lihat Turki 75%, coba. Itu setiap tahun itu turun segitu. Kalau ini kita udah nggak karu-karuan ya. Kalau Turki ini ya setahun harga kita tinggal 25%-nya kali. Venezuela di Amerika Latin 65%, Zimbabwe 55%, Nigeria sekarang perang juga ini pecah 30%, Iran 30%, masih banyak lagi tapi ini saya kasih contoh saja. Ya, kalau fiat seperti ini, tapi kalau barang jasa ini akan lebih tetap Bapak Ibu, malah naik terhadap fiat di situ. Ya, ada dua nilai intrinsik ya daripada kripto, yaitu NI1 adalah fiat, NI2 adalah barang jasa bisnis, yang itu termasuk emas betul situ. Oke, kita terus Bapak Ibu ya. Jadi sekarang PT penjamin nilai trust daripada kripto. Tadi kan nilai intrinsik sudah ada. Ya, kripto itu tadi ini ya, fiat, dan ini harus menyangkut ya, di backup ya oleh fiat dan barang jasa bisnis. Ini kok kripto harus, karena nggak kelihatan. Nah, untuk itu ada penjamin PT penjamin nilai trustnya. Ya, ya ada penjamin PT penjamin trust ya, Pak. Itu bukan penjamin nilai trust ya. Untuk aman saja. Contohnya adalah centralized exchange yang legal. Seperti katakanlah Binance International, Indodax itu termasuk legal. Tapi kepercayaan saja ya, bukan menjamin nilainya bisa jatuh. Ya, bukan Indodax-nya, bukan PT penjamin trust-nya ini, bukan. Ya, makanya di Indonesia itu beberapa kali saya lihat ada yang mendelisting kriptonya.
ya yang sudah banyak yang rugi di delisting. Ini nggak benar gitu. Tetap dia nggak bisa jamin. Ya, jadi provider centralized exchange ini adalah satu PT ya yang menjamin trust-nya bukan nilainya untuk banyak kripto kan gitu ya. Itu. Oke. Nah, ada blockchain pemain trust yang aman. Satu yaitu penerbit blockchain Bitcoin dan ETH sendiri. Ini blockchain murni Bapak Ibu. Ini kita bisa percaya itu aman, nggak akan dihack, nggak akan hilang. Itu blockchain murni, tapi tidak menjamin harga Bitcoin ya anjlok-anjlokan. Bisa. Kita bisa lihat sejarahnya ya, seperti itu. Nah, ada provider di aplikasi ya. Di aplikasi itu decentralized exchange dan crypto wallet. Ini blockchain web 3.0. Ya ini semua dua-duanya ini baik PT ini maupun blockchain ya provider decentralized application ini ada penjamin trust aman ya itu saja tapi nggak menjamin nilai yang menjamin nilai ini PT penjamin nilai itu nilai trustnya adalah penerbitnya Bapak Ibu penerbit crypto aset sekuritas yang legal itu yang ngerti betul-betul yang main di penerbitnya ini yang dia satu PT ngerjain satu kripto. Kalau ini cuma provider aja satu PT banyak kripto, dia nggak mungkin bisa jamin itu. Ini Bapak Ibu, ya penerbit. Ini contohnya PTOS kita satu PT. Nah, kedua penerbit kripto aset ETF kita sudah belajar ETF Bitcoin itu adalah PT BlackRock dan lain-lain ada 9 itu yang menjamin ETF Bitcoin itu. Ya satu PT satu kripto, kalau di sini multi PT satu kripto. Kalau ini satu PT multi kripto ini. Ini Bapak Ibu yang menjamin. Jadi penerbit kripto sekuritas yang legal dan penerbit kripto ETF yang legal. Inilah penjamin nilai trust. Makanya kalau PT itu legal ya. Ini dulu ya contohnya PT ETF ini yang menjamin Bitcoin jadi legal. Ya nilai trustnya pada waktu itu Januari 2004 itu 40 euro, 40 ribu dolar di situ. Inilah nilai trustnya di sini Bapak Ibu. Ya karena dijamin oleh ini legalitas ini BlackRock dan yang lain itu menjamin dengan apa uang fiat sebetulnya. Ya menurut saya tidak akan bisa crash di bawah ini. Nanti dijamin dengan nilai trust. Nah PTOS ini insya Allah ya nanti legalitas ESMA-nya dapat. Ada yang nanyain Pak Budi ini kapan? Kapan? Saya bukan CEO ES kan gitu ya. Saya hanya menjaga kebenarannya. Jalannya sudah terbuka. Jadi kalau mau tahu kapannya ya nanti dari perusahaan yang akan memberikan. Dan perusahaan itu sudah jelas ya tidak akan membuat wacana lagi karena dari dulu 9 tahun itu ya. Kalau wacananya sedikit itu dilemparkan belum terjadi, mau terjadi, jatuhnya ribut dan misunderstanding. Jadi Bapak Ibu sabar ya niteni ya apa yang perusahaan apa itu ya umumkan, yang katakan itu ya. Ya katakanlah ini anu ya kalau dia dapat tahun ini katakanlah ya. Ini sudah launching Pak Udi. Ada yang bilang gitu saya nggak tahu. Udah launching itu mikanya gitu. Nah pikirannya begitu launching langsung harganya naik. Lah ini kan saya nggak pernah ngajaran seperti itu ya. Ada prosesnya di situ ya. Tapi sudah dipersiapkan sudah lama kita untuk itu. Katakanlah ya. Jadi sudah di launching, tapi kan kita perlu request-nya itu, perlu izinnya itu kan. Di situ ada teknis dan sebagainya. Nah, sekarang di 42,5 euro. Ya, itulah penjamin trust-nya. Ya, legal. Ya, kita nggak akan bisa crash, walaupun crash tidak bisa jatuh di bawah 42,5 euro. Itu Bapak Ibu semua sama Bitcoin ini. ETF-nya nggak bisa ini, Bitcoin-nya ikut. Bitcoin-nya nggak akan, walaupun jot-jotan, nggak akan turun dari 40.000. Jelas ya Bapak Ibu, ya semoga jelas. Nah, PT penjamin NT, ya sekarang terus. Nah, sekarang tentang satu lagi ini beda ya, bukan penjamin, bukan NI, bukan NI. Konsensus PT penerbit daripada kripto dari Mika.
Dulu pernah saya utarakan ya, harus bikin white paper untuk risiko bisnis. Artinya apa risiko? Ya ada yang menjamin, itu adalah penjamin NI dan menjadi NT sekarang. Ini ya, ini sebetulnya ini kuncinya. Nah, harus ada audit report blockchain, jumlah cadangan kripto di dalam blockchain. Ya, harus ada. Kita dari dulu sudah melakukan itu, ya. Ada KYC yang terenkripsi di blockchain. Ada yang protes itu. Mana bisa KYC yang di blockchain? Nah, nanti kita jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk mengatasi masalah AML ya, anti money laundering, CFT, pendanaan teroris. Dan OS kita akan ada unique code-nya Bapak Ibu. Kita nggak bisa lari ya Bapak Ibu. Nah, nanti harus ada konsensus on-chain. Ya, nanti ini kita jelaskan konsensus seperti ini. Kok bisa seperti ini itu bagaimana blockchain-nya? Kan gitu ya. Nah, konsensus blockchain on-chain itu di dalam OES, voting ya 10 IGC, International Global Committee ada 10 dan 180 country vote. Ya, ini termasuk di Pak Ahmad Fauzan kita. Ya, dan juga blockchain key yang pegang ya pegang 10 oleh perusahaan, 10 oleh IMA. Nah, ini konsensus juga ya kalau menyetujui sesuatu tentang blockchain ya kita mau nambah supply atau ya tapi enggak burning enggak segala macam ya enggak ada itu. Harus ada 15 di atas 20. Ya ini baru sah. Ya, terus wallet itu ada MSW ini multi signature wallet otorisasi kolektif Bapak Ibu. Nah ini dilakukannya bagaimana? Ini harus di dalam blockchain. Nah kalau blockchain kita Polygon yang seperti itu apa bisa? Kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini nomor 2, 3, 4. Ini perlu konsensus blockchain. Nah ini seperti apa kita jelaskan ya supaya kita bisa diaudit ya oleh ESMA. Ya KYC kita bisa terenkripsi di blockchain. Bukan kalau kita beli Bitcoin katakanlah di Indodax itu KYC KTP kita ya itu disimpan di Indodax bukan di blockchain beda ya. Dan ini untuk voting ini bukan voting cuman voting angkat tangan bukan, ini votingnya harus masuk di blockchain Bapak Ibu ya. Ini jelas ya, ini dari Mika ya, dan kita katanya mau ambil regulasi dari Mika harus apa namanya harus comply ya, makanya kita harus bisa melakukan 2, 3, 4 ini melalui konsensus blockchain PTOS. Oke ya. Nah sebelum kita ke blockchainnya OS, kita belajar apa sih konsensus blockchain itu. Ya, ini sebenarnya mengenai teknologi blockchain, Bapak Ibu. Ya, mengenai teknologi blockchain ya seberapa cepat, murah, aman kan itu sebetulnya blockchain itu yang akan digagas terus ya. Ini untuk memverifikasi data jaringan dan memvalidasi pemilihan blok. Ini miner sebetulnya ini ya konsensus ini. Kedua, mekanisme konsensus ada beberapa macam ya, proof of work ya, daya komputasi ini Bitcoin BTC, proof of stake ya, proof of share ini di ETH sebenarnya, dan Polygon juga yang kita sekarang adopsi di Polygon ini layer 2 daripada ETH. Ya, dan ini ada beberapa nih. Ini DPoS, deploy ya. Jadi deploy apa namanya itu bukan deploy itu di apa ya dipercayakan seperti DPR gitu apa namanya itu. Jadi ini akan lebih cepat, lebih apa namanya lebih cepat, lebih murah ya. POA activity ya, itu activity ini ya antara dua kombinasi POW dan POS ini ya. POI important ini yang aktif di jaringan, dan PO capacity ini capacity daripada storage kita. Jadi macam-macam sih Bapak Ibu. Tapi intinya yang dua ini ya kira-kira konsensus blockchain ini. Nah, jenis konsensus ini sesuai dengan mekanismenya itu ada 3. Ini Bapak Ibu, ada blockchain public, ada blockchain private, ada blockchain hybrid. Ini
Nah, blockchain publik yang banyak dipakai itu peer-to-peer, desentral, terbuka, luas ya. Contohnya adalah Polygon kita. Blockchain private tetap peer-to-peer ya Pak Ibu, tapi centralized. Nah, ini agak bingung ya. Jadi ada yang mengendalikan ya Pak, perusahaan OES. Ya, tertutup. Ya, hanya yang disetujui yaitu IMA. Nggak bisa masyarakat luas untuk kendali bisnis. Ini adalah blockchain pertama kita One ya Bapak Ibu. Makanya ini customize. Makanya dulu kita punya blockchain private, orang Bitcoin bukan, itu bukan blockchain. Itu blockchain, itu peer-to-peer Bapak Ibu. Ya, tapi bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini kan sebenarnya masalah. Nah, sekarang perusahaan udah harus migrasi ke Polygon. Sebenarnya perusahaan yang benar. Udah Polygon, perusahaan nggak bisa kendalikan. Kita pada nggak mau. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya udah Polygon, kita aman. Tadi kan, blockchain tadi aman. Kita apa bukan nilai, bukan nilainya, tapi ini blockchain penjamin trust. Blockchain murni ke situ. Jadi niatnya baik ini perusahaan ini ke Polygon. Loh kok bayar? Nah, memang ya itu berbahaya gitu loh. Perusahaan juga, nah makanya sharing kan gitu. Nah, dari situ ada blockchain hybrid public dan dua-duanya ada. Itulah kita. Kita punya One ini dan Polygon, yaitu hybrid untuk optimalisasi kinerja dan keamanan Bapak Ibu. Inilah konsensus blockchain kita, Bapak Ibu. Jelas ya? Sekali lagi ya, blockchain private ini beda dengan AI. Ya, ini blockchain private ini tetap P2P. Ya, cuman sentral AI adalah centralized tapi nggak peer-to-peer, semua dikendalikan oleh itu. Bisa ditutup. Ini sama, ini juga bisa kalau dulu sudah jahat ditutup Bapak Ibu dari dulu bisa. Tapi kan dari dulu dia nggak punya niat ke situ, Bang. Niatnya mau sampai ini dikembangkan terus. Jelas ya Bapak Ibu sekarang? Semoga lebih jelas. Nah, konsensus teknik blockchain itu ada 3. Nah, sekarang blockchain-nya OS seperti apa? Konsensus PTOS ini hybrid. Ya, hybrid itu apa? Yaitu yang private, yang One dulu. Untuk apa? Ini untuk audit, untuk KYC, untuk voting. Ini yang private-nya, Bapak Ibu. Ya, di dalam blockchain untuk memenuhi MiCA-nya. Ya, blockchain public untuk Polygon, untuk swapping. Ya, ini proof of stake. Ya, makanya begitu kita ke Polygon kelihatan ini pemegang saham itunya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kan kita 250 miliar di blockchain One-nya itu. Nah, migrasi ke Polygon saya nggak tahu berapa yang ke sana ya. 200 miliar itu sebenarnya disediakan, dirancang ya oleh Dr. Uja dulu untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang 7 miliar sebetulnya. Akan menjadi mata uang dunia, bukan uang ya Bapak Ibu, mata uang dunia ya. Nah ini dulu PTOS, partner 1, partner 2, ya ini. Nah sama INMA 1, 2, 3, 4 ini saya kira sudah ke Polygon semua ya Bapak Ibu ini. Jadi sudah apa ya, yang bagian besar ya, apa mayoritas. Nah ini memang ini yang kita ini yang masih mungkin belum, ya kan gitu ya. Nah ini yang ditanyakan Pak Jiran, ya Pak Jiran itu kok tanya mesti penting-penting gitu ya. Karena kalau di blockchain yang lain ya Pak Ibu ya, blockchain yang dipakai di 10.000 itu ya, itu kita nggak tahu itu apa namanya, kalau mayoritas dipegang itu masalah karena untuk trading dia akan mengendalikan itu PAM, MDAM ya. Jadi tadi kalau ini enggak Bapak itu beda gitu loh. Justru kita sediakan 53 miliar OES dan 50 miliar itu untuk partner kita untuk menjadi mayoritas, tapi masih di bawah perusahaan. Nah, terus nanti gimana ya Pak Pri? Ya tergantung niatnya kan gitu. Ya, nah ini PT dan partner ini mayoritas 65% Bapak Ibu. Ya, makanya partner ini ya kalau saya dengar dari Mailoan ya nanti akan dimunculkan, tapi sekarang belum akan dimunculkan. Kapan? Ya mungkin kalau sudah
sudah dapat license itu dari Mika. Kapan Pak Budi? Gitu. Ya tanya perusahaan, jangan tanya saya gitu loh. Itu 1, 2, 3-nya saya nggak ngerti gitu. Oke, nah ini adalah demokrasi terpimpin, Bapak Ibu ngerti ya Pak Ibu, demokrasi terpimpin ya, developer dan user daripada ini penting. Sekarang kita lihat India itu tahun 47 merdeka, dia demokrasi liberal terbesar Bapak Ibu, India itu dari dulu. Kita lihat ya sampai sekarang seperti apa. Nah, Tiongkok itu demokrasi komunis, itu republik, Pak. Itu terpimpin, tapi bentuknya kok, tapi itu republik, itu komunis. Nah, Indonesia tahun 45, Bung Karno, demokrasi pimpin bagus, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita diakui oleh PBB Amerika. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ya, akhirnya ke Pak Harto kan dulu bagus pertama kali kita. Tapi terlalu lama berkuasanya kan. Nah, itu jadinya ya terpimpinnya menjadi masalah. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi bolak-balik tergantung tadi apa ya kalau Tiongkok ini dia dulu di tembok itu sekarang dibuka Amerika terkejut. Ya kita moga-moga ini sudah ganti ya demokrasinya sudah latihan juga terpimpin. Nah sekarang sudah mulai bagus. Tapi sebenarnya kita banyak buang waktu sebetulnya. Nah terpimpin ini cepat Bapak Ibu sebenarnya lebih cepat. Ya kalau dari yang belum dewasa, masyarakatnya langsung di demokrasi liberal, nggak jadi-jadi. Itu ya Bapak Ibu ya, mendevelop pemakaian OES ini terutama untuk nanti di Seeker. Nah, partner ini nanti kita tanggung jawab untuk meng-create value kita, nilai kita ini. Nah, nilai kita meng-create-nya beda dengan yang 10.000 kripto itu Bapak Ibu. Kita pengen terus banyak yang pakai lebih banyak dan lebih banyak konversi, lebih banyak yang beredar, bukan dengan di burning dan di tradingkan. Beda Bapak Ibu. Ya, jadi bukan dikurangi supply-nya supaya harganya naik, bukan kebalik. Ya, makanya kita perlu partner yang mendeveloper penggunaan OES. Ya, tanggung jawab meng-create value, yaitu institusi keuangan dan bank, ya institusi termasuk modal ventura dan sebagainya itu di situ ya. Ini blockchain hybrid kita Bapak Ibu ya. Jadi jelas ya. Oke. Nah, sekarang kripto ini ada koin, ada token. Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Ada apa namanya? Koin sama token apa bedanya? Ya guna blockchain dulu. Ya KYC terinskripsi, kita store KTP, store paspor ya sana supaya apa sih sebenarnya tidak bisa dipalsu tadi kan gitu. Kalau fiat kan bisa dipalsu gitu. Nah KYC itu sebenarnya hubungannya ke sini Bapak Ibu, nggak bisa dipalsu. Ya uang kita ada kode kita, otentiknya, nggak bisa diakui. Kalau sekarang kita punya 100.000 fiat, ya bisa diakui orang lain karena nggak ada tanda tangan kita kan gitu. Nah, ini ada Bapak Ibu. Nah gunanya ada 3, kripto, voting, dan data. Ya kripto ini hasilnya adalah koin dan token. Ini KYC holder ya, ada KYC holder kita pemegang. Kalau voting di sentral demokrasi ini KYC voter, votingnya itu. Jadi votingnya sekarang ya kalau kita pemilu serangan fajar aja nggak bisa. Ini voternya ter KYC di dalam blockchain kalau kita pakai blockchain. Juga data bank, ini KYC nasabah, ini penting banget karena itu aset kita. Rumah sakit juga penting, KYC pasien. Ya, orang sakit jantung nggak bisa datanya sakit paru, nanti obatnya salah semua. Ya, bukan tambah sembuh, tambah cepat meninggal. Ini penting banget. Pak. 3 ini gunanya blockchain ya Pak Ibunya. Voting ya. Jadi voting dan data ini teknologi blockchain. Nah, sekarang kita bahas yang crypto, coin, dan token. Apa bedanya? Ya, ini ya. Jadi ada produk blockchain, ada proyek blockchain. Ya, produk blockchain yang pertama miner crypto. Namanya koin. Ya, ini blockchain murni yang punya storage of value, yaitu Bitcoin dan ETH. Ini unstable coin. Kedua produk blockchain kedua adalah PT pengguna kripto sebagai mata uang sesuai dengan Undang-Undang MiCA. Ya, ini sebutnya juga koin.
Ya, ini blockchain-nya hybrid. Blockchain sendiri tapi hybrid. Ini juga blockchain murni, ini blockchain sendiri. Nah, ini alat tukar alat bayar storage value, stable coin, aset real. Nah, ini contohnya adalah OES kita. Nah, ada produk blockchain, ada proyek blockchain, yaitu PT yang developer dari kripto. Ya, ekosistem daripada kripto. Disebutnya token. Token ini nggak punya blockchain sendiri, ya. Blockchain yang berbasis menginduk kepada smart contract daripada ETH atau yang lain. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini unstable coin dan aset yang setara. Setara itu bukan sama ya, sebanding ya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Setara itu sebanding, tidak sama. Ada ininya, apa pembandingnya. Ya, faktornya, hati-hati di situ. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini blockchain sendiri sebagai minernya, ya sebagai pemakai kriptonya sebagai mata uang, kalau ini developer kripto ekosistem, nah ini namanya token. Ini blockchain-nya menginduk kepada ETH karena ada smart contract karena untuk mendeveloper itu. Ya itu bedanya koin dengan token Bapak Ibu. Oke, next. Nah, proyek token tadi yang ini developer ini namanya adalah tokenisasi. Ya, itu ada 3. Token RWA, token DeFi, token meme, micin. Ada 3 ini Bapak Ibu. Ya, ini real world asset. Ya, seperti FT dan NFT, fungible token dan non-fungible. Ini fungible token ini sertifikat. Bisa real estate, komoditi, ya itu menjadi tokenisasi. Ya, dicacah, dirajang dari token. Paten sama, paten intelek, seni, game, dan sebagainya. Ya, ini contoh-contohnya, token CryptoKitties, token API. Ya, nah, ini token DeFi. Ya, di-develop menjadi produk dan jasa seperti decentralized ini staking dan reward. Ya, token Uni dari Polygon yang kita pakai. Ya, crypto wallet, token wallet. Ya, ini kita bisa pegang private key-nya, Pak Ibu. Kalau di crypto wallet, kalau di Indonesia nggak bisa. Kita cuma pegang public key-nya, private key-nya dipegang Indodax. Ya, ini token TWT, Trust Wallet Token. Ya, ini. Nah, ada token meme, micin. Nah, ini nggak jelas. Ini jual narasi, viralitas. Ya, tujuan tidak jelas, jumlah tidak terbatas, sepanjang harga sangat murah, bahkan gratis atau yang disebut airdrops. Itu. Ya, contoh ikan token Shiba Inu itu 1.000 triliun jumlahnya, 1 kuadriliun. Nah, Doge ini 140 miliar. Ya, ini udah lama berapa tahun nggak naik. Ya, Elon Musk bilang, saya suka Doge gitu doang. Langsung naik, Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu mau yang itu ya monggo gitu. Ya, ini 3 nih. Ya, penting Bapak Ibu ini tokenisasi. Oke, yang terakhir nih Bapak, standar token. Standar token ini perlu kita ngerti ya. Standar token adalah standar protokol bagaimana mengoperasikan token atau standar teknis daripada token itu. Ya, untuk mengoperasikan ya yang sama operasinya, sistemnya dan fungsinya sehingga katakanlah apa namanya supaya sama bisa berinteraksi untuk yang tokenisasi tadi, untuk pengembang token, untuk developer token ini. Ya, pedoman untuk mengelola token dan user token kita, pedoman menyelesaikan aplikasi dan walletnya itu saja. Makanya jenis token ini kan sebetulnya ini untuk transfer nilai hak dengan smart contract. Nah, ERC20 ini ada ERC20, BP20, TRC20 ini sama sebetulnya. Ini menginduk ke ETH, ini ke BSC, ya Binance Smart Chain, ini ke Tron. Nah, ini token-tokennya bisa ada di sini. Dan yang agak lain ada ERC721. Ini untuk FT dan NFT. Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, saya kira kita sudah 8. Oke, 120. Ya, terakhir nih kesimpulannya. Nah, ini Bapak Ibu tunggukan ya kesimpulannya ya. Jadi nilai trust ini sangat kental dengan legalitas. Ini ada kripto. Yang saya list ini OES, USDT, Bitcoin, ETF Bitcoin, tadi RWA,
fungible token, non fungible token. Yang token ini sudah token DeFi, wallet dan meme ya. K ini koin, S ini saham ya, share beda sendiri, dan lainnya ini token. Tadi yang sudah dijelaskan. Dan ini yang merah ini termasuk sekuritas. Ya, yang lain adalah komoditas. Yang kita menjelaskannya, coba ini kalau yang sekuritas ya OES ya. Nah, USDT ini menurut SEC Amerika komoditas, tapi kalau menurut ESMA ini sekuritas, itu e-money token itu. Makanya apa namanya, dia harus dapat lisensi di situ. Nah, juga ETF Bitcoin ini sekuritas, yang lain adalah komoditas. Nah, PT-nya ini sebenarnya ada semua Bapak Ibu. Ya, PT-nya ada semua, PTWS-nya ada. Ya, ini USDT ini Tether Limited dapat dari legalitas di Hong Kong. Ya, komoditas ini ya BTC ini bukan PT, tapi semua ada orang yang menggerakkan. Ini blockchain minersnya itu Bapak Ibu. Ya, ETF Bitcoin itu ada PT-nya, Bedrock dan lain-lain, ada 9 itu. Lah ini RWA ya, NFT ini semua bukan PT, tapi developernya ada, orangnya, PT-nya ada ya, tapi itu ngumpet semua karena tidak diharuskan untuk dapat lisensi dari OJK Bapak Ibu. Ya, PT-nya ada semua, tapi bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat ini jelas ya. Nah, ini PT yang legal ini penting tadi, yang menjamin nilai trust. Ya, karena yang menjamin NI itu sudah apa itu namanya, bergeser kepada nilai trust. Nah, ini yang disebut legal dari OJK, baik itu Indonesia, baik ESMA, baik SEC di situ. OES ini insya Allah ya, ini belum loh ya, ini nanti saya ditagih Pak Budi udah tulis legal. Akan legal kan gitu ya. USDT legal karena dapat dari Hong Kong, ini Tether Limited, jelas perusahaannya. Ini nggak perlu, ini nggak ada apa legalitasnya Bitcoin, dia minernya doang. Nah, kalau ETF Bitcoin itu legalitasnya ada dari SEC di situ. Yang lain itu semua, ya karena tidak diharuskan dan memang mereka mengumpat semua Bapak Ibu. Nah, nilai intrinsik ini ya, apa nilai NI ini ya, OS ini dikaitkan dengan barang jasa bisnis sesuai dengan ESMA. USDC dikaitkan dengan fiat, dijamin oleh fiat. Ya, kalau BTC NI-nya ya mining cost, murah itu ya, biaya internet sama server itu doang gitu. Ya, NI-nya. Nah, kalau itu Bitcoin itu fiat karena ada yang menjamin secara legal. Nah, kalau ini NI-nya sebetulnya ada ini. Ya, ini sertifikat yang dicacah. Harganya kecil banget gitu. Ini setara ya Bapak, tidak sama dengan sertifikat aslinya ya. Dia merupakan sekian, nggak tahu, juta, miliar koin segala macam. Kalau ini paten yang dicacah. Ya, ini DeFi ini sama, jasa yang dicacah di situ menjadi token. Menjadi token sama, wallet juga ini. Kalau meme memang nggak ada. Ya, dia cuma narasi doang, viralitas doang. Nah, sekarang yang kalau ada crash, itu yang menjamin adalah nilai trust ini Bapak Ibu. Dan nilai trust ini dijamin oleh PT legal yang menjamin nilai trust ini, yang legal ini. Ya, kalau kita dapat sekarang, katakanlah 42,50, ya ini yang menjamin kita, nggak akan di bawah ini. USDT nggak akan di bawah $1, akan dijamin secara legal ini oleh apa PT-nya ya, di Hong Kong itu. Ya, Bitcoin ini sebenarnya bisa di bawah 40, tapi karena sudah mendapat apa namanya legalitas dari Bedrock SEC ini yang dijamin oleh fiat, ya, uang Januari kemarin $40, ini $40.000. Sekarang dia terkait dengan itu, Bitcoin mendapat nilai trust karena dari ETF-nya $40.000. Jadi kalau ada crash, mereka kembalinya di sini paling rendah Bapak Ibu. Kalau ini ya nol semua karena nggak ada yang jamin. Adapun juga kecil banget ini. Sertifikat dicacah beribu-ribu, berjuta, cuma ini Bapak Ibu. Ya, tapi kalau ke euro ini ya kita deflasi karena barang jasa bisnis di sini. Kalau ke fiat ya inflasi. Ya.
Saya kira ini Pak Jiran sudah selesai 1,5 jam ya. Moga-moga bisa jelas atau tambah bingung. Monggo ya kalau ada pertanyaan. Ini kita sudah selesai. Terima kasih. Monggo Baik, Pak terima Jiran. kasih Pak Budi. Penjelasannya komprehensif, detail sekali ini.